Gini Bang, nama saya Putra. Saya asal Jawa, Jawa Tengah ya. Kejadian sekitar 2020 kemarin. Waktu itu saya di Nagoya. Kebetulan kita cari kosan bebas, dan kebetulan saya di situ tinggal sama istri dan langsung diangkat selang setengah bulan lah, langsung dipercaya untuk jaga kosan. Waktu jaga kosan berjalan biasa, hari-hari biasa. Kebetulan istri saya hamil waktu itu, hamil sekitar 5 bulan ke 6 bulan. Itu setiap malam istri saya itu tiba-tiba kalau tidur sering kaget gitu ya. Dan kebetulan saya sama istri tinggal di kamar paling atas lantai 3. Itu hanya ada 2 kamar, saja di lantai 3. Kan kosan 3 lantai itu. Waktu itu malam kesekian lah, waktu saya kerja di malam yang kesekian. Ya malam-malam biasa saya nggak bisa tidur, ya keluarlah di loteng. Kan di loteng itu depannya kan luas gitu kan, kita bisa melihat suasana gitu, enak gitu. Tapi ada sebelah sisi kiri itu ada bekas kamar mandi, dan itu memang gelap. Saya coba kasih lampu, nggak mau, mati terus gitu. Ya mungkin oke lah, di situ nggak mau ngasih lampu, yang penting saya nggak mengganggu tempat itu gitu kan. Nggak lama istri manggil, ada apa gitu, saya tanya. Temanin saya gitu, kan ada TV, kan itu kosan fasilitas semua ya bang ya, ada TV, ada AC, ada tempat tidur, ada lemari. Itu fasilitas. Belakang kosan itu tanah kosong, bawahnya ada pohon-pohon pisang, pohon ubi singkong itu yang besar-besar. Itu sudah tanda waktu itu musim hujan juga, pas musim hujan. Istri minta ditemanin, belum cerita ada apa, belum cerita. Esoknya dia bilang begitu, waktu saya mau beli makan ikut. Saya kasihan nih ya, karena hamil, takutlah naik turun tangga di lantai 3 loh gitu kan, nggak mau ditinggal. Malam-malam, pas malam berikutnya, baru istri cerita, tunggu di sini gitu kan, jangan keluar gitu. Ya saya nonton TV, matiin lampu lah, hanya lampu kamar mandi kelihatan dikit gitu kan. Tiba-tiba melintas itu kayak bayangan hitam bang, dari pintu keluar, pintu kamar. Iya, arahnya di dinding itu kayak bayangan itu kayak merayap gitu, masuknya ke arah kamar mandi gitu. Udah nggak apa-apa gitu, itu kan memang tempatnya di sini gitu, nggak apa-apa, jangan takut gitu. Ya saya was-was, dia lagi hamil, takut pikiran kan. Pas malam itu juga hujan. Jendela itu kan ada jendelanya nih, walaupun AC ada jendela, tapi jendela ditutup dan dipakai ini, pakai kayak wallpaper itu bang. Nah, itu suara gedubrak gedubrak gitu. Dalam hati saya kan angin gitu, karena hujan gitu. Akhirnya kita tidur. Nggak tahu kenapa istri tiba-tiba langsung bangunin waktu tidur jam 2, saya ingat jam 2 bangunin. Mas bangun apa? Saya ini singkat aja bang, ceritanya saya singkat. Saya lihat muka emas itu kelihatan tua gitu, rambutnya kayak semrawut kayak orang tua gitu. Ya kan sekarang enggak, tua bagaimana, pokoknya kelihatan orang tua kayak mayat gitu kan. Ya saya nggak percaya, mungkin kamu kebanyakan nonton TV gitu kan, kamu kebanyakan nonton TV, udah ya tidur. Nanti sholat dulu, mas mau sholat itu. Ya saya bukannya sok di situ kan, saya hanya dalam hati juga bicara, udahlah saya tahu kamu di sini, tapi saya nggak ganggu. Itu bang, saya kan biasa minum kopi itu nggak pernah habis ya, pasti ada sisa sedikit, saya taruh di lantai. Di lantai pas samping TV
itu kita sering dengar gelas itu ada yang ngangkat gitu, ataulah gelas kaca kalau diletakkan di keramik kan pasti bunyi klitik klitik gitu ya bang. Pas itu kita sering dengar tiap malam gitu klitik, jadi gelas itu geser kayak diangkat gitu. Itu sering dengar, itu terdengar itu biasanya malam pagi jam setengah tigaan biasanya itu terdengar. Malam berikutnya saya yang dikasih lihat, kan saya kemarin nggak percaya cerita istri kalau saya kelihatan tua itu kan, kelihatan tiba-tiba kok berubah tua waktu tidur itu. Saya coba nggak tidur, pas jam 2 istri itu saya balikan badan, itu rambutnya bang kayak acak-acakan rambut orang tua gitu, acak-acakan rambut orang tua. Bibir ini ya namanya masih belum umur ya, masih muda, bibir kan harusnya halus kan, apalagi orang hamil pasti ada yang suka dandan nih. Bibir ini keriput bang, bibirnya keriput, bibir keriput, rambut acak-acakan, udah kayak kosong itu, saya lihat kosong itu. Saya sisiri rambutnya bang, karena saya nggak tahu kan, yang intinya saya sisiri supaya rapi, udahlah rapi yang cantik gitu kan, jangan begini gitu kan. Tapi istri tidur nggak tahu, saya biarin, yang penting saya rapiin rambutnya. Saya keluar, kan istri tidur udah nggak bisa tidur lah, keluarlah lihat referensi di luar lah gitu kan, lihat-lihat lampu rumah-rumah itu gitu. Saya keluar, nggak tahu tiba-tiba di sebelah kamar mandi, yang kamar mandinya mati lampu itu, kayak ada orang perempuan keluar dari kamar mandi tapi arahnya ke dinding, dinding mati itu, jadi dinding itu hanya dinding batas, belakangnya nggak ada kamar, nggak ada apa bang, kayak ke arah situ. Saya tunggulah, mungkin ngambil apa, jemuran atau apa, karena dekatnya ada jemuran. Saya tunggu-tunggu nggak kembali, nggak kelihatan gitu, nggak nampak lagi. Saya lihat, loh ini kan dinding buntu gitu. Terus perempuan tadi siapa? Kalau anak kos ini juga harusnya kembali ke kamar sebelah, tapi nggak ada. Atau mungkin pacarnya kamar sebelah karena kosan bebas kan, tapi nggak ada kembali, nggak ada kelihatan gitu. Saya senter pakai HP di dalam kamar mandi itu, aromanya itu malah aroma wangi, bukan aroman biasanya anyir darah atau apa ya bang. Itu aromanya wangi gitu, wangi aromanya. Ya saya kan pasti penasaran, parfum lah gitu, tapi bukan parfum ini, padahal aromanya seperti bunga. Dalam hati saja saya supaya nggak takut lah, ini parfum ini, tapi cewek tadi kemana gitu kan. Saya balik ke kamar mandi, balik ke kamar karena supaya menenangkan diri kan. Kopi yang saya taruh yang tadinya di dekat TV, di meja TV, geser di bawah. Saya kira istri minum. Saya bangunin istri, eh, pura-pura tanya, nggak ngopi, nggak nonton TV tengah malam ini, tengah malam, udah mau pagi ini, temenin mas tahajud itu kan. Enggak, dari tadi tidur gitu. Nggak minum kopi, nggak apa, enggak gitu. Oh ya udah, saya cukup tahu kopi ini ada yang mindahin kan gitu. Malam, 2 malam berikutnya ada kejadian janggal lagi di situ. Di bawah itu terdengar orang bertengkar kan, suami istri kayaknya bertengkar, masih sore jam 10 lah. Dan itu kucing di bawah itu banyak yang nangis bang waktu itu. Kucing, kayak kucing nangis lah gitu, suaranya melengking-melengking gitu kan. Malamnya istri saya tiba-tiba teriak kan tidur, wah gitu kan, mas mas gitu kan, apa gitu kan, udah apa. Dia itu mimpi perasaannya di kamar mandi itu ada perempuan yang keluar dari kamar mandi ngelihatin kita tidur. Perasaan dia nggak mimpi, perasaan dia nyata. Itu perempuan ngelihatin kita mas, ngeliatin kita tidur, dia ngeliatin terus sambil senyum-senyum sedikit. Wah saya tambah nggak karuan kan pikiran, kamu mimpi deh itu. Nyata bukan mimpi mas, kan di sini. Iya kamu tidur tadi ini baru bangun gitu, udah tidur ayo mas, kelonin mas peluk gitu kan.
itu keringat dingin sampai pagi istri saya malah sakit itu. Itu sakit, badannya panas dingin meriang, saya bawa ke dokter, nggak apa-apa, normal semua, sehat ini. Jangan terlalu sering kaget ya gitu kan dokter. Iya dok. Ya udah, saya balik lagi, saya temui orang bawah itu, orang laundry, bawahnya kan laundry. Saya temui orang itu, saya tanya penjaga kos ini sebelumnya orangnya yang mana, siapa gitu. Kebetulan orangnya masih kerja di gudang Indomaret dekat kosan. Saya datengin, saya temui kan, saya mau cerita bang, tanya lah, berani nekat-nekat tanya sebenarnya itu kosan gimana ya gitu. Ya saya harus tahu karena apa, saya bawa istri hamil di sini gitu. Diceritainnya bang, ternyata di kamar mandi yang saya ceritain, setiap dikasih lampu kamar mandi itu mati, itu ada orang yang bunuh diri di situ, anak kos gitu. Bunuh dirinya entah hamil entah apa, penjaga kos sebelumnya nggak dikasih tahu. Yang jelas ketika mayat dibawa itu sudah ditangani polisi, udah sama yang punya kos ini aja urusannya gitu. Tapi sebelumnya memang penjaga kos itu juga sering ngalamin hal ganjil di situ gitu. Bahkan pernah orang ini mimpi dicekek, asli di mimpi dicekek, tapi asli waktu bangun tidur itu masih terasa. Jadi kayak tersendak-sendak gitu waktu bangun tidur itu. Oh ya udahlah gitu. Nah, kebetulan saya orang Jawa, Pak. Ya saya sedikit tahu lah maksudnya cara permisi itu bagaimana gitu. Cara permisi ke tempat yang ada itu-itunya, hal-hal itunya saya sedikit tahu. Akhirnya saya beranikan diri ya, bikin semacam ritual kecil lah gitu. Ya bukan ritual sih ya, cuman ini wujud permisi saya gitu ya. Saya disitu sediakan pisang. Kalau orang Jawa kan sediakan pisang, sediakan dupa karena cari kemenyan susah di sini. Dupa, tembakau, rokok, kopi, minuman kopi, minuman teh, air putih, sama jajanan pasar kalau orang Jawa bilang gitu kan. Sama lilin. Sedian di situ. Cuman harus kita tunggu gitu, waktu nanti jam 1 sampai jam 2 kita tunggu di situ gitu. Ya kita melek biasa, nggak ngapa-ngapain ya. Hanya pertama kita pembukaan bilang permisi, ini dari saya, wujud permisi dan wujud minta izin gitu, tinggal di sini supaya nggak diganggu. Itu berjalan di jam setengah 2 tepatnya. Angin kan, tiba-tiba angin. Kan saya meletakkan barang-barang tadi kan pas di kamar mandi tadi bang, depan kamar mandi yang lama lampunya nggak mau dinyalain, nggak mau dikasih lampu tadi. Lampu tiba-tiba nyala bang, lampu tiba-tiba nyala, nyala. Habis nyala selang 5 detik mati lagi, terus nyala lagi. Pas nyala keduanya itu kan nyorot nih di kamar mandi dalam. Itu ada, saya lihat perempuan bang, cuman agak remang-remang, maksudnya nggak utuh kayak manusia, bukan. Perempuan jelas kelihatan rambutnya panjang tapi berbalik arah, membelakangi saya gitu. Pas kedipan lampu nyala itu nampak, terus nggak lama 2 detik lampu langsung mati, nggak kelihatan lagi dong. Terus saya senter lagi, nggak ada. Di situ saya udah nggak karuan perasaan kan. Udahlah, saya intinya minta izin, saya nggak ngapa-ngapain, nggak ganggu, nggak apa gitu. Saya permisi, ini silahkan. Saya balik ke kamar. Udah, istri saya tiba-tiba di kamar nangis. Nggak tahu kenapa tiba-tiba pokoknya dia nangis. Saya tanya, kamu kenapa dek? Dia hanya geleng-geleng kepala, ya geleng-geleng kepala. Besok kita pindah, hanya gitu. Besok kita pindah gitu. Enggak, jangan dulu. Mas sudah ketemu semuanya, ketemu titik terangnya.
ya memang ini kita belum ada tempat lain lagi gitu kan untuk pindah gitu, di sini lu bertahan ya gitu. Akhirnya istri saya mau bertahan dulu, tapi itu belum cerita nangisnya karena apa gitu. Ternyata bang, paginya istri saya cerita, tadi malam ada yang nawarin saya baju gaun tapi warnanya putih, putih ada garis-garis hitamnya gitu, kayak baju pengantin gitu. Ya nawarin siapa gitu, perempuan yang pernah saya ceritakan di depan kamar mandi itu, yang waktu ngeliatin kita tidur gitu. Wah, di situ sudahlah. Tapi kamu nolak kan? Iya, saya nolak. Saya pokoknya bilang nggak mau, nggak mau. Dia hanya senyum-senyum tipis gitu. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Mas cari kontrakan lain, kita pindah. Pas siangnya saya langsung pindah, bang. Saya cari hotel karena nggak dapat kontrakan, nggak dapat kosan. Akhirnya saya ke hotel dulu gitu, buat tenangin diri. Itu tempatnya kawasannya di sekitar Baloi lah, bukan Nagoya, itu sekitar dekat 98, dekat food court 98 di situ, sekitaran situ dulu kita. Itu ya sesingkatnya itu sih bang. Kalau saya jelentrehkan yang gimana awalnya panjang gitu kan, ini kan lewat voice note itu, jadi saya ceritakan yang pendek, yang intinya itu. Kalau kejadian-kejadian kecil dari lantai bawah, lantai 2, lantai 3 itu ada semua gitu. Ini hanya singkat aja intinya itu, yang paling ekstrimnya itu. Dan sekarang juga saya sudah pindah jaga kosan lagi, ini di Batu Aji. Ini saya sendiri gitu. Ini juga lebih lagi sebenarnya, kejadian-kejadian janggalnya banyak. Karena ini notabene ini rumah kosong udah puluhan tahun, rumah 3 lantai dijadiin kosan. Oke bang, gitu aja dulu, nanti kalau apa ya next bisa cerita lagi gitu aja. Makasih bang.